Maranatha, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Sebelum kita akan masuk dalam perenungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk berkat yang Kau berikan, pertolongan, jalan keluar, kesembuhan, juga terus sukacita yang Kau berikan. Kami rindu Tuhan hari ini belajar lagi firman Tuhan. Kami rindu firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menolong langkah-langkah kehidupan, meneguhkan, juga mungkin menegur. Mungkin ada perbuatan kami, kebiasaan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami memberikan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu kenal. Kenal. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar pada pembelajaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sepanjang bulan Januari di tahun 2021 ini, kita akan banyak belajar tentang penyertaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tema ini, yaitu penyertaan Tuhan, dapat kita pahami, dapat kita mengerti, bahkan juga dapat kita terapkan, dan dapat kita alami dalam keseharian kita semua. Nah, kalau bicara tentang saksi, seorang tidak dapat dikatakan menjadi seorang saksi kalau dia tidak melihat, mendengar, menyaksikan, atau merasakan secara langsung. Nah, sama seperti itu juga ketika kita menjadi saksi Kristus, status yang baru. Kita dipertanyakan tanda tanya yang besar. Kalau kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah menyaksikan, kita tidak pernah mengalami penyertaan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Nah, apakah selama tahun 2020 ini kita merasa bahwa tidak pernah tuh Tuhan menyertai? Tidak pernah tuh saya mengalami tentang penyertaan Tuhan atau pertolongan Tuhan? Atau pertanyaannya Bapak Ibu bukan karena belum atau tidak pernah? Mungkin ada kalanya di tahun lalu kita lalai atau enggan belajar, mencari tahu, mengenal penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga momennya, sehingga kasih yang Tuhan berikan lewat begitu saja. Mari tahun 2021 ini kita mau tinggalkan semua pencapaian, keberhasilan kita di tahun 2020, atau juga mungkin masalah-masalah yang begitu menekan kita di tahun 2020. Mari kita songsong tahun yang baru ini, mari arahkan pandangan kita di tahun 2021 ini, belajar mengenai penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, 2021 ini, kalau kita bermegah dulu bicara tentang mungkin pencapaian secara pribadi, pencapaian secara perusahaan, pencapaian dalam finansial kita, dalam kesehatan, dalam hubungan kita. Tapi mungkin juga ada saatnya kita bermegah karena masalah yang begitu berat yang menekan kita, yang membuat kita menjadi stres, sehingga kita bermegah. Ngomongin terus hal itu dan hal itu setiap harinya, tapi mari kita tinggalkan di tahun 2020. Nah, tahun 2021 ini kita mau bermegah hal apa? Firman Tuhan yang tadi kita bahas, yang kita baca, mari kita mau bermegah dalam hal memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Tema hari ini bicara tentang kenal. Nah, kita bermegah di tahun 2021 ini, mari bersama-sama bicara tentang memahami dan mengenal Tuhan. Nah, sesuai dengan tema tahunan kita bicara tentang integritas. Integritas itu maksudnya adalah kualitas yang dapat diandalkan. Integritas juga bicara tentang mutu, tepat janji. Integritas bicara juga tentang perkataan
sesuai dengan tindakan. Nah, apa bentuknya integritas pribadi Kristus Yesus yang menjadi keteladanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah saya dan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari rindu supaya kita dari hari ke hari semakin menjadi seperti Kristus, bukan? Karena kita dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, janjinya akan pribadi Mesias yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia merupakan bentuk janji, tapi janji yang ditepati. Itu salah satu bentuk integritas Tuhan. Apalagi ketika Tuhan menjanjikan satu pribadi yang menolong umat percaya. Ketika Kisah Rasul 2, Tuhan menepatinya dengan memberikan pribadi Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apalagi ternyata bukan hanya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yaitu pribadi Kristus Yesus. Ada Roh Kudus yang Tuhan curahkan juga, tetapi Tuhan memberikan keteladanan dan contoh pada pagi hari ini 3 hal. Apa yang Tuhan berikan contoh, apa yang Tuhan berikan keteladanan dalam kehidupan orang percaya, bicara tentang kasih, bicara tentang keadilan dan kebenaran di bumi. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Bicara tentang kasih, apa itu kasih? Tuhan memberikan contoh dalam kehidupannya yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih. Yang kedua bicara tentang keadilan. Keadilan apa? Tidak berat sebelah. Keadilan apa artinya? Seimbang. Yang ketiga, yang Tuhan berikan contoh, berikan keteladanan, menjadi sebuah image yang patut kita teladani, yaitu bicara tentang kebenaran. Kebenaran bicara tentang harga dan nilai yang dapat kita pegang sebagai andalan atau menjadi sesuatu harapan dalam kehidupan kita. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dimanapun kita berada, kalau sampai detik ini kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke mall, bisa pergi keluar makan-makan, kenapa nggak di tahun 2021 ini kita mau sama-sama belajar tentang kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Kalau kita masih bisa ngantor saat ini, kenapa kita tidak belajar mengenal kasih Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah? Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun 2020, Tuhan masih memberikan kesempatan di tahun 2021 kita berkiprah, kenapa kita nggak sama-sama belajar untuk mengenal kasih, kebenaran, dan keadilan Allah kita? Filipi 3 ayat 1, terjemahan sederhana, saya akan bacakan. Akhirnya saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bosan-bosan mengulangi apa yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita itu supaya secara rohani kalian aman. Bapak Ibu, tadi Yeremia 9 ayat 23-24, perikopnya bicara tentang bersukacita karena mengenal Allah bagi umat manusia. Dan di dalam Filipi 3 ayat 1 juga berkata bahwa saudara dan saudari yang saya kasihi, ini Paulus yang menyampaikan bahwa bersukacitalah karena kita bersatu dengan Tuhan. Bersukacitalah karena kita mengenal pribadi Kristus Yesus. Bersukacitalah karena kita akan merasakan keamanan yang kekal, keamanan yang sejati, bukan keamanan yang sesaat. Nah, tahun 2021 ini, Bapak Ibu, apa yang kita bisa banggakan? Apa yang kita bisa megahkan? Yang kita memegahkan adalah bagaimana kita memahami dan mengenal pribadi Kristus Yesus. Bukankah saya dan saudara punya panggilan sebagai anak-anak Allah? Panggilan sebagai anak-anak Allah itu punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang sempurna. Kemarin kami persekutuan keluarga, Lydia sempat sharing bicara tentang sempurna. Apa nih bicara tentang sempurna? Sempurna juga bicara tentang kedewasaan rohani. Seringkali kita berpikir, untuk apa sih saya harus menjadi dewasa secara rohani?
Pertanyaan yang sama seperti kenapa saya dan saudara, Bapak Ibu semua yang ada di rumah harus menjadi dewasa. Bukankah sudah sepantasnya dengan usia bertambah kita untuk menjadi dewasa? Kenapa kita harus dewasa dalam kehidupan praktis sehari-hari? Karena tantangan yang kita hadapi, persoalan semakin rumit, semakin kompleks. Betapa pentingnya kita punya kedewasaan untuk dapat menyikapi segala sesuatu. Kenapa kita harus dewasa? Karena dengan kedewasaan itu kita usia bertambah harus hidup mandiri, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bicara tentang kedewasaan rohani pun sama. Kenapa kita perlu dewasa rohani? Karena sudah sepantasnya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak terasa Bapak Ibu. Kita berganti tahun dari tahun 2020, asa cekene. Sekarang udah masuk di tahun 2021, udah hari yang ke-11 di hari ini. Saya bikin video. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus dewasa secara rohani? Karena sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Allah. Masa sih kita mau jadi anak-anak kecil terus? Anak-anak yang harus dikasih makanan yang lembut terus. Sudah sepantasnya untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Dewasa itu bicara juga tentang perjalanan. Sampai satu saat Tuhan memanggil kita. Perjalanan yang cukup panjang, tapi nggak ada yang tahu kapan panggilan itu. Kenapa saya dan saudara harus dewasa dalam Tuhan? Karena tantangan dan permasalahan yang kita hadapi itu semakin kompleks. Sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, bicara tentang pandemi COVID terjadi. Bukankah betapa pentingnya kita punya kedewasaan secara rohani? Kenapa Bapak, Ibu, dan saya perlu kedewasaan rohani? Firman Tuhan berkata bahwa kedewasaan rohani memberikan sukacita. Bukankah saya dan saudara mencari sukacita itu dalam keseharian kita? Kita bekerja keras, kita punya keluarga, kita punya teman. Bukankah tujuannya untuk bersukacita? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kalau saya dan Bapak Ibu mau bersukacita, kuncinya satu, mengenal Allah, merupakan sukacita bagi umat manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu bicara tentang dewasa ini bukan hanya sekedar kerinduan, bukan seperti angan-angan atau mimpi, tetapi menjadi dewasa ini adalah sebuah kerinduan yang perlu diusahakan. Status kita kemarin sharing juga di keluarga, Mama berkata bahwa status kita yang baru sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya itu adalah 5%. Tapi 95% merupakan perjalanan kita untuk terus mengenal Tuhan, untuk mengenal janjinya, mengenal perintahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 95% merupakan proses menuju kesempurnaan. 95% merupakan proses menuju kedewasaan rohani kita. Nah, banyak di antara kita semua, di tetangga kita, mungkin kita pribadi juga, terlalu nyaman dengan keadaan. Mungkin atas berkat yang Tuhan beri. Sehingga ketika kerinduan kita, cita-cita kita, mimpi kita Tuhan jawab tepat pada waktunya, akhirnya kita mulai melempem lagi nih untuk ikut Tuhan. Mungkin tahun 2020 penuh dengan perjuangan, ada juga tantangan dan masalah, atau ada juga tentang kenyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai melupakan lagi untuk mengenal Tuhan. Sempurna bukan sekedar status, tetapi kesempurnaan dan kedewasaan rohani butuh bukti. Buktinya hanya bisa terjadi kalau kita berusaha dan terus mengusahakan dan memelihara iman kita. Jangan sampai potensi iman percaya yang Tuhan berikan dibuang percuma saja. Nah, kalau dalam Yeremia 9 ayat 24 menurut Amplified Bible, bicara tentang Tuhan practice loving kindness, ada justice, ada juga tentang kebenaran dalam bumi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sama seperti panggilan ini, Tuhan berikan keteladanan, tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. 2021 ini juga selain Tuhan rindu supaya kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga rindu supaya kita mempraktikkan kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Bicara tentang kasih, bicara tentang keadilan, bicara tentang kebenaran. Kalau 2020 sudah kita tinggalkan penuh dengan kegagalan, ada juga keberhasilan,
Bagaimana dengan kerohanian kita sekali lagi Bapak Ibu? Ketika video ini Bapak Ibu dengar, baik sedang berkendara, sedang ada di rumah, sedang mengurus anak-anak mungkin atau cucu. Mari kita buat lagi tujuan kita di tahun 2021. Kalau mungkin tahun lalu kita punya tujuan hanya sekedar hal yang jasmani, hal yang terlihat mungkin, keuangan, pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk mengingatkan kita, sudahkah kita lebih mengenal lagi? Kalau belum, mari di awal tahun ini, kita belum meninggalkan bulan Januari, mari sama-sama kita mau belajar untuk mengenal Tuhan. Kalau kita semangat untuk mencari Tuhan, sudah lesu lagi, karena mungkin nyaman sepanjang waktu-waktu kita bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, ibadah di rumah. Tapi mari semangat rohani kita untuk mengenal Tuhan jangan sampai padam. Mari kita, di antara kita mungkin ada yang, begitu beratnya untuk kita kembali mengenal Tuhan. Saya rindu bahwa Roh Kudus yang mengingatkan, memberikan kekuatan kepada kita, iman percaya yang Tuhan berikan dalam hati kita, Tuhan berikan semangat kembali di tahun 2021 ini. Karena mengenal Tuhan adalah sukacita bagi umat manusia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, biar renungan singkat ini bisa memberikan kekuatan, meneguhkan kita, dan terus memberikan sukacita dan semangat dalam tahun 2021 ini. Mari, mengenal Tuhan adalah sumber kebahagiaan manusia yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami melupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang Kau panggil untuk mengenal Engkau, untuk membangun hubungan lagi Tuhan. Ampuni kami kalau kami nyaman dengan masalah kami, nyaman dengan problem yang kami hadapi, kami nyaman dengan berkat yang Kau berikan. Tahun 2021 ini Tuhan, kami mau lebih semangat lagi untuk mengenal Tuhan, karena kami rindu Tuhan punya keamanan yang sejati, punya sukacita yang sejati, dan kami bersyukur untuk modal, untuk potensi yang Tuhan berikan. Iman, Roh Kudus, kebenaran firman-Mu, juga doa, kegiatan-kegiatan rohani yang dapat kami lakukan. Kami rindu Tuhan bahwa semua fasilitas yang ada di gereja yang kami kasihi, baik ibadah secara offline, ibadah secara online, persekutuan doa, persekutuan di seksi dan komisi Tuhan, kami kembali lagi semangat, karena kami rindu menjadi pribadi yang dewasa, bukan hanya pribadi yang anak-anak yang selalu mau makanan yang nyaman, mau makanan yang lembut, tapi kami rindu Tuhan hari ke hari, karena sudah selayaknya kami untuk jadi dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Tuhan Yesus memberkati kita, amin.